warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat serta senantiasa dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman sekalian tentang cita-cita keluarga ideal mungkin berdalam Al-Quran. Apa sih tujuan saya menyampaikan materi ini atau pembahasan ini? Yang pertama, supaya teman-teman sekalian mengetahui bahwa cita-cita keluarga ideal itu ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang kedua, supaya teman-teman mengetahui bagaimana sih misi ya untuk mewujudkan tujuan keluarga ideal yang ada dalam Al-Quran tadi. Baik teman-teman sekalian, saya akan memulai pembahasan kita. Teman-teman pasti sudah mengenal organisasi ya. Organisasi itu dalam bentuk apapun secara umum pasti memiliki visi dan misi. Visi itu salah kita artikan sebagai cita-cita. Ya, sedangkan misi itu adalah langkah strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita. Nah, tentu sebuah organisasi itu pasti memiliki visi dan misi ya untuk dicapai pada masa-masa yang telah ditentukan ya. Intinya semua organisasi pasti menginginkan kesuksesan sehingga mereka harus menetapkan visi dan misi untuk mewujudkannya. Keluarga adalah miniatur organisasi, bukan begitu ya teman-teman? Karena di dalam rumah tangga itu ada kepala rumah tangga, yaitu suami, ada istri yang perannya bisa sebagai sekretaris, sebagai bendahara mengatur keuangan, dan seterusnya. Ada anak-anak sebagai anggota keluarga. Nah, tentu sebuah keluarga pasti memiliki keinginan untuk sukses. Bahkan keluarga yang ideal itu teman-teman sekalian tidak hanya menginginkan kesuksesan dunia saja, bahkan yang paling prioritas cita-citanya kesuksesannya adalah kesuksesan akhirat. Nah, untuk itu teman-teman perlu kita ketahui bahwa sebuah rumah tangga yang akan sukses di dunia dan akhirat itu tidak gampang ya teman-teman ya. Tentu pasti banyak ujian dan rintangannya. Tetapi ketika sebuah rumah tangga itu mendasarkan cita-cita mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, merupakan petunjuk pedoman bagi bahkan seluruh manusia, insya Allah mereka akan menggapai kebahagiaan atau kesuksesan ya, di dunia dan di akhirat. Mungkin teman-teman bertanya, sampai segitunya ke Al-Quran kok menetapkan visi ya untuk sebuah rumah tangga? Nah, itulah teman-teman sekalian ya, betapa luar biasanya Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Di sini saya sebutkan bahwasanya hal itu benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jannatu 'adnin yadkhulunaha jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang artinya yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang salih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Jelas sekali ya teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menetapkan visi cita-cita bagi rumah tangga, yaitu masuk surga sekeluarga ya teman-teman sekalian. Masuk surga sekeluarga itulah visi rumah tangga ya, untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat nanti, tentu masuk surga sekeluarga ya. Nah, sekarang bagaimana misinya? Bagaimana langkah-langkah untuk bisa mewujudkan agar semua atau sekeluarga itu bisa masuk surga? Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Teman-teman sekalian, mengenai ayat ini, para ulama kita banyak sekali loh yang memberikan komentar, menafsirkannya. Namun para ulama kita memiliki satu kesimpulan, bahwasanya yang dimaksud menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka itu adalah agar pertama seorang kepala rumah tangga, seorang suami harus menjadikan dirinya sebagai hamba yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian dia arahkan juga, diajarkan juga kepada istri dan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang taat, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, itulah secara umum misi yang digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun secara spesifiknya, ya, bagaimana sih orang itu bisa dikatakan takwa? Maka ada 3 poin, ya, yang akan menjadi misi rumah tangga nantinya. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah sebuah rumah tangga itu harus mewujudkan akidah yang benar, akidah sahihah dalam rumah tangganya. Ya, ini misi yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa mereka, ya, tidak hanya ayahnya, tidak hanya ibunya, tapi semua, ya, mewujudkan akidah yang benar dalam dirinya. Ini penting, teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin seorang bisa masuk surga tanpa akidah yang benar? Ya, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin sedekah, baik akhlaknya kepada sesama manusia, tapi kalau akidahnya rusak, ya, tidak benar, maka ibadah-ibadah yang lain ini tidak diterima. Ya, yang kedua, mewujudkan ibadah yang sahihah juga. Ya, ibadah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah rumah tangga tidak bisa masuk surga, ya, kalau dia beribadah tidak berdasarkan keinginan Allah, petunjuk Allah dalam Al-Quran dan juga tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa sebuah rumah tangga masuk surga kalau mereka beribadah hanya berdasarkan kepada perasaan, berdasarkan kepada kebanyakan orang, ya, sehingga tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak mungkin. Ya, maka Nabi menegaskan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada juga dari para sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, maka kata Nabi, maka ibadah mereka tertolak. Kan sayang. Ya, jadi tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa masuk surga dengan ibadah yang dilakukan dengan hanya bermodalkan perasaan. Ya, jadi yang kedua ini yang harus diwujudkan sebuah rumah tangga agar bisa masuk surga sekeluarga adalah beribadah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Harus diwujudkan ini. Yang ketiga, sebuah rumah tangga harus mewujudkan akhlak, adab yang mulia dalam kehidupan mereka. Kenapa tidak cukup dengan akidah yang benar, ibadah yang sahihah? Walaupun pada hakikatnya kalau akidah seseorang sudah baik, benar, ya, maka itu akan berimbas kepada akhlak yang baik dan yang benar. Tapi kan tidak semudah itu. Banyak orang yang paham secara teori akidah, ya, tapi dalam aplikasinya tidak. Maka ini yang dimaksud. Akhlak ini, ya, turunan dari akidah yang diamalkan. Seperti itu, ya. Dan kenapa sih harus akhlak, ya? Kenapa harus akhlak? Begitulah Islam, ya. Begitulah Islam sangat mengedepankan persoalan perasaan, mengedepankan persoalan interaksi sosial, sehingga sangat menjaga, ya, hubungan-hubungan atau hak-hak antara satu dengan yang lain. Itulah yang akan diwujudkan dalam akhlak yang baik. Dan yang terakhir, ya, yang harus diwujudkan keluarga adalah mengembangkan potensi bakat, ya, sesuai dengan kemampuan atau potensi masing-masing keluarga. Apa sih dasarnya? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak harus
eh, anak-anak atau keluarga diarahkan ke jurusan ya pendidikannya ke jurusan dakwah saja, ya semuanya harus dijuruskan ke syariat saja, kan kita mau mengejar akhirat itu. Nah, saya sebutkan ini karena lagi-lagi kita dalam kehidupan ini jika mau masuk surga harus kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabatnya, ya. Dan ini juga bisa dibawa ke lingkup keluarga. Nabi itu tidak menjadikan semua sahabat itu ulama, ya. Ya. Artinya tidak semua sahabat itu jadi ulama. Misal seorang sahabat Khalid bin Walid menjadi seorang pemimpin perang, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tetapi juga keilmuannya, ya, keulamaannya tentu. Tetapi yang dominan lebih dikenal adalah beliau seorang khalifah, ya. Yang dikenal dengan ulama itu seperti sahabat Mus'ab bin Umair, Mu'adz bin Jabal, dan yang lainnya, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi demikian, ya. Misi itu ada akidah yang benar, ibadah yang sahihah, yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kemudian akhlak yang mulia, dan yang terakhir mengembangkan potensi sesuai dengan bakat masing-masing keluarga. Demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sharingkan pada video kali ini. Salah hilaf saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa